Langsung masuk sekbid. Struktur kapan, Pak? Pas udah itu. Tadi Egi perkenalkan apa pengertian? Iya, terus langsung Struktur. Langsung bubut ya. dia mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OSIS SMAN 1 Pabuaran periode 2020-2021 di sini akan menyampaikan materi tentang organisasi OSIS di SMAN 1 Pabuaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Egi Chandra Buana. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1 dan saya sebagai Ketua OSIS SMAN 1 Pabuaran periode 2020-2021. Dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani, asal kelas 12 MIPA 1. Jabatan saya di OSIS sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Jadi OSIS itu kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah dan biasanya berada di tingkat SMP maupun SMA yang beranggotakan seluruh siswa di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan struktur organisasi OSIS periode 2020-2021. Penanggung jawab yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwondo SPD MMPD. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Gina Marlianita SPSI. Pembina OSIS MPK Bapak Lili Unarli SPD. Ketua OSIS Egi Chandra Buana. Wakil Ketua OSIS Putri Anjani. Sekretaris 1 Raihan Irsyad Maulana. Sekretaris 2 Viryal Kamilia El Fikri. Bendahara 1 Vira Fitria. Bendahara 2 Sabila Bilkis. Dan diikuti oleh 10 sekbid lainnya. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang program kerja OSIS SMAN 1 Pabuaran periode 2020-2021. Dimulai dari sekbid 1 yaitu pembinaan keimanan dan akhlak mulia yang tugasnya yaitu memutar lagu rohani, memperingati hari besar Islam dan mengadakan sholat duha bersama. Seksi bidang 2, pembinaan prestasi dan akademik, tugasnya yaitu mengadakan MPLS online dan mencatat prestasi siswa yang telah mengikuti kegiatan perlombaan. Selanjutnya ada sekbid 3 yaitu pembinaan bela negara yang tugasnya yaitu melatih sekaligus menyiapkan sarana untuk upacara, memutar lagu nasional dan menjadwal petugas upacara khusus OSIS. Yang keempat, seksi bidang pembinaan olahraga. Tugasnya sharing bersama pembina olahraga, mencatat sarana dan prasarana olahraga, goes bareng, seminar olahraga online. Selanjutnya ada sekbid 5 yaitu pembinaan demokrasi dan pendidikan politik yang tugasnya yaitu menempel informasi politik di mading, menempel kegiatan OSIS atau MPK di mading, dan memperingati Hari Besar Nasional dan mengadakan LDKS online. Seksi bidang 6, pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. Tugasnya pencarian dana dan menghias mading. Yang selanjutnya ada sekbid 7 yaitu pembinaan jasmani dan rohani yang tugasnya yaitu membuat tim PP saat upacara, membantu dan bekerja sama dengan PMR saat latihan wajib, dan membuat poster seputar kesehatan. Yang kedelapan, seksi bidang pembinaan seni dan budaya. Tugasnya yaitu memutar lagu daerah, membuat mading tentang sastra dan budaya. Dan kesembilan yaitu ada pembinaan teknologi informasi dan komunikasi yang bertugas untuk
mengelola akun media sosial, membuat desain pamflet, poster, dan lainnya. Ke-10 ada seksi bidang pembinaan bahasa asing dan daerah. Tugasnya memutar lagu Sunda setiap hari Rabu, memutar lagu Inggris setiap hari Kamis, menempel kamus bahasa di mading, mengadakan speech contest. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti organisasi kami, silahkan bergabung supaya mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang organisasi yang tidak akan didapatkan di kelas. Selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sanepa juara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Alfitriani. Teman-teman bisa memanggil saya Teh Dian. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Jabatan saya di organisasi MPK yaitu sebagai Ketua MPK periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia, bisa dipanggil Teh Ica, dari kelas 11 MIPA 3. Jabatan saya di organisasi MPK adalah Wakil Ketua MPK periode 2020-2021. Yang pertama, Majelis Perwakilan Kelas atau MPK merupakan organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi dan memastikan kinerja OSIS dalam menjalankan program kerja selama masa jabatan berlangsung. MPK memiliki jumlah anggota maksimum 16 orang yang sudah tertera di ADART MPK SMAN 1 Pabuaran. Adapun tentang struktur akan dijelaskan oleh Nisa. Struktur organisasi MPK tahun 2020-2021. Penanggung jawab Kepala Sekolah Bapak Suwondo SPD MMPD. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Gina Marlianita SPSI. Pembina OSIS MPK Bapak Lili Urnali SPD. Ketua MPK Dian Alfitriani. Wakil Ketua MPK Nisa Amelia. Sekretaris MPK Hani Agustiani, Bendahara MPK Mentari Arianti Lugina. Adapun komisi-komisinya, Komisi A Erlangga Belanusa sebagai Ketua Komisi, Sumardi, Muhammad Rehan Ardiansyah dan Siti Nurelisa. Komisi B Paujiah Nureni Katmo sebagai Ketua Komisi, Repan Nur Hidayah, Bagus Muhammad Mulia, dan Alpina Dwiani Putri. Komisi C Sipa Salsabila Jahrani sebagai Ketua Komisi, Najipa Patia Syahroni, Tiara Lojinawi, dan Husnul Kholik Atamami. Adapun visi misi MPK yaitu visi kami menjadikan organisasi MPK sebagai salah satu wadah siswa, baik bagi pembentukan sifat dan kelakuan berkualitas, menjadi tempat aspirasi siswa dalam mendukung informasi di setiap lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pabuaran, dan juga sebagai pengawas OSIS yang bertanggung jawab. Adapun misi kami adalah pertama, melaksanakan kegiatan kepengurusan sebelumnya yang sempat tertunda atau tidak terlaksana. Yang kedua, mempererat dan serta membangun hubungan komunikasi antara Wakasek, kesiswaan, pembina, organisasi MPK maupun OSIS dan seluruh siswa di lingkungan sekolah. Ketiga, bersedia menyalurkan serta menyampaikan aspirasi yang ada di seluruh kelas SMAN 1 Pabuaran. Yang keempat, memastikan serta mengawasi kinerja OSIS yang sudah direncanakan baik secara online maupun offline. Selanjutnya merupakan program kerja MPK, yaitu yang pertama, sidang pengesahan kepengurusan OSIS SMAN 1 Pabuaran. Yang kedua, membagikan link aspirasi ke setiap grup WhatsApp di kelas SMAN 1 Pabuaran. Yang ketiga, mengadakan sidang pleno jika ada perubahan dalam suatu program kerja di OSIS ataupun di MPK. Dan yang keempat, mengadakan rapat mingguan dengan OSIS dan MPK. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang struktur-struktur di organisasi MPK. Tugas ketua yaitu
3M, mengawasi, membantu, serta mengevaluasi kinerja OSIS dalam setiap menjalankan program-programnya. Tugas wakil ketua yaitu membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, menggantikan ketua jika sedang berhalangan, dan memberikan saran jika ketua melakukan kesalahan ataupun lupa dengan tugas yang sudah ditentukan. Tugas sekretaris MPK yaitu mencatat setiap hasil rapat yang sudah dilaksanakan oleh MPK ataupun nanti dengan rapat mingguan OSIS MPK. Tugas bendahara yaitu mencatat setiap pengeluaran atau kebutuhan tentang dana di setiap kegiatan yang dilakukan oleh MPK. Tugas dari Komisi A yaitu menangani, mengawasi seksi bidang 1-5 dan peraturan AD/ART. Komisi B mengawasi dan menangani seksi bidang 6-10 sesuai dengan garis besar program kerja atau GBPK. Komisi C menangani atau mengawasi ekstrakurikuler dan menerima serta menampung aspirasi siswa SMA Negeri 1 Pabuaran. Untuk AD/ART itu apa sih Teh? Nah, AD/ART itu arahan yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi. Nah, kalau misalkan GBPK itu apa sih? Nah, kalau GBPK yaitu suatu tata aturan yang menjadi arahan dan garis besar dalam melaksanakan program kerja organisasi. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu aspirasi itu apa sih? Nah, aspirasi sendiri adalah harapan atau keinginan untuk meraih suatu perubahan. Secara singkatnya, memberi masukan atau saran. Kan tadi ada tuh yang mengawasi ekstrakurikuler. Nah, artinya apa sih? Nah, artian dari mengawasi ekstrakurikuler yaitu apabila OSIS bekerja sama dengan salah satu ekstrakurikuler, kami bertanggung jawab untuk mengawasi agar terlaksana dengan baik dan benar. Nah, adapun contohnya yaitu apabila Sekbid 4 melaksanakan upacara bendera bekerja sama dengan pasukan pengibar bendera atau Paskibra melatih petugas upacara di sekolah sesuai jadwal. Nah, kami bertugas untuk memastikannya agar terlaksana dengan benar. Nah, itu sedikit penjelasan tentang organisasi MPK. Jika kalian penasaran, silakan gabung di organisasi kami setelah masuk SMAN 1 Pabuaran. Selamat datang dan selamat bergabung di SMAN Negeri 1 Pabuaran. Semoga kalian nyaman. Opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. To adequate shelter, water, nutrition, sanitation, and health services. Life pretty much froze after this day. Welcome to New Day. We are school in pandemi. Selagi langkah masih beradu dengan tanah, kami berdiri tegak untuk bumi pertiwi. Corona tidak hanya membuat kami sakit, tetapi juga membuat masa-masa kita telah hilang. Kita diharuskan berperang seolah-olah kita yang salah. Kita harus menanggung semuanya. Jiwa-jiwa tak bersalah berjatuhan. Kesenangan kita pun lenyap begitu saja. Lihatlah, dulu kita sebahagia ini. Duduk bersama, bersenda gurau, dan tertawa. Masyarakat diminta bersiap menjalani fase new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19. Kita akan memulai kembali semuanya dengan semangat baru dan harapan yang baru. Yakini semua itu akan bisa.
dulu Kak, jadi seperti ini. Sekarang itu ada kebijakan baru yang disebut dengan new normal. Nah, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker. Ya, makasih Kak. Ya. Kita melepas kerinduan terhadap teman-teman. Kita semua akan bersama-sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya, perkenalkan nama Kakak Dika Gustiana, Kakak dari kelas 12 MIPA 4. Kakak di Dewan Ambalan Pramuka Putra sebagai Ketua Pradana Masa Bakti 2020 dan 2021. Di samping saya ada... Perkenalkan, nama Kakak Lia Fitriawati dari kelas 12 MIPA 2, dan di Dewan Ambalan Kakak menjabat sebagai Pradana Putri Masa Bakti 2020-2021. Nah, tadi perkenalan singkat dari kami. Gimana nih kakak-kakak? Semoga kabarnya sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas di masa pandemi ya. Di sini kakak mau menjelaskan struktur organisasi Dewan Ambalan SMAN 1 Pabuaran. Yang pertama, Dewan Ambalan Putra oleh Kak Dika. Di sini saya akan membacakan struktur Dewan Ambalan Putra Masa Bakti 2020-2021. Nah, untuk yang pertama yaitu Kamabigus atau Kepala Sekolah SMP 1 Pabuaran yaitu Kak Suwondo SPD MMPD, dan Pembina Putra yaitu Kak Husen SPD. Dilanjut oleh Jurdat atau Juru Adat yaitu Andika Saputra Nurdiansah, dan Pradana Putra yaitu saya sendiri Dika Gustiana. Dan untuk Rani atau Sekretaris yaitu Muhammad Raihan, dan Juru Uang atau Bendahara yaitu Imam Apriana. Dan adapun bidang-bidang yaitu Gates Of yaitu Egi Chandra Buana, Litep Dunan Jungjunan dan Rijal Arifin, Tekspram Jaki Holik, dan Litbang yaitu Sumardi. Dan sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang yaitu seperti Gates Of, Tekspram, Litep, dan Litbang. Yang untuk pertama saya akan menjelaskan tentang Tekspram. Tekspram adalah tugasnya untuk menyiapkan materi atau menyiapkan tugas-tugas dan sebelum latihan wajib. Nah, untuk Gates Of tugasnya yaitu menyampaikan materi dan yang bekerja di lapangan. Untuk Litep yaitu yang mengevaluasi sudah latihan. Dan adapun yang terakhir yaitu Litbang. Litbang yaitu adalah tugasnya untuk mengevaluasi dan mencari solusi sesudah latihan wajib. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur Dewan Ambalan Putri yang akan disampaikan oleh Kalia. Baik, untuk struktur Dewan Ambalan Putri SMAN 1 Pabuaran, dari mulai Kak Mabigus yaitu Kak Suwondo SPD MMPD, dan untuk Pembina Putri yaitu Kak Asri SPD GR. Untuk Juru Adat ada Cindy Auliasari, untuk Pradani ada saya sendiri Lia Fitriawati, dan untuk Rani atau Sekretaris ada Wawat Rohmawati. Untuk Juru Uang ada Rani Kartika, dan untuk bidang-bidang yang pertama ada Giat Ops ada Elvira Rahma Yulia, Yeni Nuraini, Nisa Amelia, dan untuk Litep ada Sri Rahayu Winda Puji Astuti dan Seli Salsabila. Untuk Tekspram ada Munizah dan Nabila, dan terakhir yaitu Litbang ada Anissa, Rina, dan Syahda. Nah, untuk selanjutnya yaitu program kerja Dewan Ambalan 2020-2021 SMAN 1 Pabuaran. Yang pertama ada seleksi Dewan Ambalan, yang kedua ada pembentukan kepengurusan dan program kerja, yang ketiga ada pelantikan ambalan, yang keempat ada pelantikan bantara, yang kelima ada bakti sosial, yang keenam melaksanakan latihan wajib, yang ketujuh penghijauan, dan yang kedelapan adalah pengajian ambalan. Nah, itu tadi program kerja Dewan Ambalan SMAN 1 Pabuaran masa bakti 2020-2021. Nah, untuk selanjutnya yaitu sedikit materi Dewan Ambalan yang akan disampaikan oleh Kak Yeni Nuraini dan Kak Nisa. Salam Pramuka. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Yeni Nuraini dari kelas 12 MIPA 1, dan di sebelah kakak, perkenalkan nama kakak Nisa Amelia dari kelas 11 MIPA 3. Kami
akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pramuka penegak itu. Jadi, pramuka penegak adalah sebuah golongan di dalam pramuka setelah golongan penggalang. Nah, untuk usianya sendiri, pramuka penegak berusia 16 sampai 20 tahun. Mengapa sih disebut dengan pramuka penegak? Hal ini karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam pramuka penegak ada sebuah satuan yang disebut dengan sangga. Sangga sendiri adalah satuan terkecil dalam penegak yang terdiri dari 6 sampai 8 anggota. Sangga adalah sebutan tanda pasukan di pramuka tingkat penegak yang terdiri dari 5 sangga, yaitu perintis, pencoba, menegas, pendobrak, dan pelaksana. Nah, di dalam pramuka penegak ada 2 tingkatan, yaitu bantara dan laksana. Pengertian dari penegak, bantara, dan laksana itu apa sih kayak ini? Penegak bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama sebelum penegak laksana. Golongan pramuka yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak bantara belum dianggap sebagai pramuka penegak dan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Nah, untuk penegak laksana, yaitu tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua di dalam satuan pramuka setelah penegak bantara. Golongan pramuka penegak yang telah menyelesaikan SKU penegak laksana bisa mengikuti SKU Pramuka Garuda. Oh, jadi gitu ya, Kak. Nah, teman-teman, tadi adalah penjelasan tentang pramuka penegak di SMAN 1 Pabuaran. Ayo bergabung di Dewan Ambalan SMAN 1 Pabuaran. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan kita untuk tidak produktif. Tetap semangat. Jadilah pemimpin masa depan. Jadilah generasi penerus bangsa. Raihlah kesuksesan di masa depan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa 3M. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kesatria Siliwangi pasti bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Nabila Putri Rifaira dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama Akang Muhammad Taufik Hidayat Saputra dari kelas 12 MIPA 4. Di sini Teteh akan mengenalkan struktur organisasi Paskibra SMAN 1 Pabuaran periode 2020-2021. Penanggung jawab Kepala Sekolah Bapak Suwondo SPD MMPD dan Pembina Evi Rahmawati SPD. Diketuai oleh Nabila Putri Rifaira, Wakil Ketua Muhammad Taufik Hidayat Saputra, dan Sekretaris 1 Nur Andini Melida, Sekretaris 2 Siti Badriah, Bendahara 1 Selisal Sabila, Bendahara 2 Rina Gustini. Dan adapun sekbid-sekbid lainnya seperti sekbid kegiatan dan kepelatihan oleh Andri kelas 12 MIPA 4, sekbid kegiatan upacara oleh Nisa Nurul 12 MIPA 1, sekbid perlengkapan Cindy Meliansah kelas 12 MIPA 1, dan sekbid Humas Dodi Agustin 12 MIPA 1. Saya akan membacakan program kerja Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran periode 2020-2021. Pertama, melaksanakan latihan rutin mingguan. Kedua, melaksanakan latihan rutin menjelang lomba. Ketiga, melatih petugas upacara. Keempat, melaksanakan upacara bendera. Kelima, latihan gabungan ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Pabuaran. Mengadakan pelantikan calon anggota Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Mengadakan seleksi anggota Paskibra Kecamatan Pabuaran. Mengadakan penyeleksian anggota Paskibra Kabupaten Subang. Mengukuhkan anggota Paskibra Kecamatan Pabuaran dan Paskibra Kabupaten Subang menjadi Paskibra Kecamatan Pabuaran dan menjadi Paskibra Kabupaten Subang. Mengadakan penyeleksian calon Ketua Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Melantik Ketua Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Melaksanakan evaluasi setelah latihan. Membentuk struktur pengurus Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran, melaksanakan serah terima jabatan, mengikuti perlombaan LBB atau LKBB antar SMA maksimal 3 kali dalam satu periode,
memberikan sanksi anggota Paskibra yang melanggar dalam latihan, menambah perlengkapan Paskibra, membentuk petugas untuk mengatur upacara, membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ per satu periode. Setiap anggota wajib membayar uang kas ketika latihan, membuat emblem dan name tag Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran, membuat baju alma mater. Selanjutnya akan diperkenalkan sedikit tentang ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran oleh Sekretaris 1 dan 2. Ksatria Siliwangi pasti bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Nurandini Mehilida, asal kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama Teteh Siti Badia, asal kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengenalkan ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran terlahir dari sebuah pemikiran anggota-anggotanya yang memiliki kecakapan, kreativitas, dan berkualitas yang tinggi. Maka dibentuklah sebuah organisasi Paskibra yang bernama Ksatria Siliwangi. Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran adalah organisasi kepaskibraan sekolah yang berawal dari sebuah perjuangan dan pengorbanan dari sebuah pasukan khusus baris berbaris yang berdiri di atas hati putra dan putri SMA Negeri 1 Pabuaran yang membuahkan sejarah yang tak akan pernah terlupakan di hati para pasukannya. Sejak pertama didirikan Paskibra, Ksatria Siliwangi mempunyai tekad dan tujuan, yaitu menjadikan anggota-anggotanya sebagai manusia yang mempunyai pendirian, kedisiplinan tinggi, dan menjunjung tinggi asas-asas kebersamaan, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan membacakan prestasi yang pernah diraih oleh Paskibra SMA Negeri 1 Pabuaran. Yang pertama, juara Madya 1 yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Pamanukan tahun 2017. Juara utama kedua diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Subang tahun 2012. Juara Bina 3 tahun 2016. Juara LBB Pasmanda 3 2018. Juara 2 Mula Universitas Subang 2017. Juara Wira 1 tahun 2020 di SMA Negeri 1 Pamanukan. Setelah ini bakal ada cuplikan video demo dari Paskibra Ksatria Siliwangi. Tonton ya. Pasukan bersam kubur mulai. Diam, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, parade, istirahat, di tempat, gerak, parade, periksa, kelebihan, mulai. Selesai. Siap. Gerak. Setengah. Lengan. Kencang. Kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Kencang. Kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanan. Gerak. Buka. Barisan. Jalan. Tutup. Barisan. Jalan. Kencang. Depan. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak.
kanan, jalan, di tempat, gerak. Balik, kanan henti. Gerak. 3 langkah ke kanan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. 3 langkah ke kiri, jalan. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap, kanan, gerak. Langkah, tegap maju, jalan. Jalan, di tempat, gerak. Henti, gerak. Maju, jalan. Henti, gerak. Balik, kanan, gerak. Lari, maju, jalan. Henti, gerak. Langkah, perlahan maju, jalan. Henti, gerak. Balik, kanan, gerak. Langkah, tegap maju, jalan. Langkah, biasa, jalan. Belok kanan, jalan. Tiup pancar, 2 kali belok kanan, jalan. Belok kiri, jalan. Langkah, tegap, jalan. Hormat kanan, gerak. Tegap, gerak. Langkah, biasa, jalan. 2 kali belok kiri, jalan. Ganti langkah, jalan. Balik, kanan maju, jalan. Melintang, kanan maju, jalan. Maju, jalan. Balik, kanan maju, jalan. Haluan kiri, jalan. Hadap, kiri maju, jalan. Tiup pancar, 2 kali belok kanan, jalan. Hadap, kanan maju, jalan. Balik, kanan henti, gerak. Kencang, kanan,
Tegak. Gerak. Istirahat. Di tempat. Gerak. Variasi. Dia ada di sini. Dia tak pernah menunjuk wajahnya rupawan bagaikan pangeran, matanya tajam bagaikan elang, tetapi hatinya keras penuh semangat, berdiri di depan barisan pertempuran dengan seragam kerajaan disertai rencana membela kerajaan sekaligus tanah kelahirannya. Tempat mengadu akan tidak dunia. Dia bukan dunia. Tetapi tidak pernah yang menghentikan nyawa siapapun. Dirinya adalah kesatria, kebanggaan masyarakat yang semangat dan kegigihannya yang tak pernah padam. Dia menghilang tanpa kabar. Sang Satria. Dan hari ini kami berjumpa, ku berdiri menyambut sang kesatria. Namun air mataku jatuh begitu saja saat kulihat kerana di depanku. Dia memang telah pulang. Bukan kesatriamu. Buka berhenti. Siap. Nampak ilas para pahlawan bangsa berkibar dalam syair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Nampak ilas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Kesatria,